Ya, akhirnya PSI gagal tembus ke Senayan. Usai pembacaan keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu dan Pilpres 2024. Kemarin malam, waktu dikerubuti wartawan ini, Mas Kaisang menjanjikan hari ini kasih komentar. Hanya tadi ngonten nggak awal ini, ngontennya agak awal. Jadi gimana respon Mas Kaisang ya? Om Ben belum dapat beritanya ini, betul. Tidak lolosnya PSI ini ditemani parpol lama yang akhirnya ikut-ikutan gagal mempertahankan diri. Bertahan di Senayan, P3 tidak mampu memenuhi syarat minimal untuk menempatkan wakilnya di gedung DPR. PSI hanya mendapatkan 2,8%, sementara untuk P3 itu mendapatkan 3,87%. Dan syarat lolos ke Senayan yakni 4%. Dengan demikian, untuk periode 2024 sampai dengan 2029 akan ada 8 partai saja yang mewarnai politik di Senayan sana nih. Tidak lolosnya PSI membuktikan bahwa sesumbar Jokowi pada Bang Andi Wijayanto. Tidak semua terrealisasi. Waktu Bang Andi, mantan gubernur Lemhanas, masih dekat presiden. Ada 3 hal yang akan dilakukannya tuh. Memenangkan Prabowo yang pertama, yang kedua mengurangi dominasi PDIP di Senayan, dan yang ketiga itu meloloskan PSI. 2 perkataannya terbukti benar, sedang yang satu masih jauh dari harapan, yaitu meloloskan PSI ke Senayan. Ya, kita sebenarnya sih agak was-was PSI bakal diloloskan ke Senayan, sebab loh sejak 1 minggu yang lalu grafik perolehan suaranya lo secara realcon tiba-tiba tuh lenyap dari situs KPU. Wah, jadi deg-degan kok iso hilang piye gitu ya. Padahal pada awal bulan ini, sebelum grafik itu menghilang, sempat terjadi lonjakan signifikan perolehan suara PSI. Bahkan sempat menyentuh angka 3,13%. Wih, luar biasa ini ya. Bener ini. Kejadian beruntun itu makin membuat publik jadi curiga, mengkhawatirkan terjadi permainan. Sebab ya hanya KPU yang memiliki data perolehan suara di tingkat TPS hingga rekapitulasi di setiap jenjangnya. Walaupun situs resmi KPU menampilkan blanko rekap C1, buktinya ya tidak semua petugas KPPS mengunggahnya. Sehingga masyarakat secara mandiri itu tidak bisa mengkalkulasi sendiri berapa perolehan suara itu. Atas dasar inilah monitoring perolehan suara PSI dilakukan masyarakat dengan membandingkan hasil exit poll dan quick count. Berbagai lembaga survei merilis perolehan PSI versi quick count jatuh dari 3% atau hanya 2,81%. Nah, hanya lembaga Carta Politika yang menampilkan hasil PSI mendapatkan 2,95%. Nah, dengan lonjakan suara yang tiba-tiba, tentu banyak pihak memprediksi bisa saja PSI total nasional mampu menembus ambang batas. Bila akhirnya gagal, apakah ini menandakan Jokowi mesti realistis, menyerah, menjaga emosi rakyat agar tidak marah? Walau bagaimanapun, sudah memenangkan Prabowo Gibran, jelas sesuatu yang luar biasa. Apa kata orang nanti, bila Kaisang pun partainya bisa tembus ke Senayan, mau bagaimanapun
sebagai perancang strategi politik. Siapa yang mempertanyakan kemampuan Jokowi sekarang ini loh? Lawang PDIP loh, dan Pak Ganjar serta Pak Mahfud bisa digembosi kok sampai bawah kok. Apa susahnya meloloskan PSI? Hasil ini makin menyiratkan akan ada tawar-menawar, akan ada beberapa perhitungan atau kompensasi politik. Misalnya, apakah Kaisang akan jadi menteri? Erina benar-benar jadi Bupati Sleman? Atau kompensasi politik lainnya? Pada siapa Jokowi meminta itu? Pada siapa lagi jika bukan kepada Pak Prabowo? Dengan meminta data perolehan PSI, disampaikan apa adanya. Pak Prabowo berharap tekanan publik pada pemerintahan dirinya 5 tahun mendatang itu tidak bertambah berat. Prabowo merasa kok perolehan partai pendukungnya di Senayan itu sudah lebih dari cukup. Mereka punya 4 partai, sedangkan yang di luar koalisi juga 4 partai. Namun dari 4 partai non pendukung, nampaknya Nasdem dan PKB membuka peluang bergabung pada pemerintah. Otomatis jika begitu, tinggal menyisakan PKS serta PDIP sebagai oposisi. Pun dengan tidak meloloskan PSI, bisa jadi target Jokowi itu benar-benar digeser. Jadi konsentrasi memenangkan Gibran pada Munas Golkar mendatang. Elok kan? Hebat betul. Lagi-lagi bicara politik ya. Itu sebenarnya bagi-bagi kekuasaan. Ada wilayah yang bisa dinegosiasikan dan ada yang mesti mengalah. Ini bukan asumsi, namun fakta berbicara. Lihat saja, Golkar, PAN, dan Demokrat menerima Gibran dicawapreskan, dan perolehan suara ketiga partai itu mengalami lonjakan signifikan. Ya tak? Tentu yang paling diuntungkan adalah PAN dan Demokrat. Sebab apa? Dua partai yang dominan warna biru ini, apa sih isu seksi yang bisa membuat perolehan suara keduanya baik? Tidak ada sama sekali. Apa program yang mau diperjuangkan keduanya nanti? Pasti tidak ada yang bisa menjawab. Apa kira-kira faktor yang menjadikan dua partai ini pemilihnya bertambah? Nah, pasti bingung menjawabnya. Jika dibandingkan pemilu 5 tahun lalu, pemilih Demokrat itu bertambah 400 ribuan suara. Dan pemilih PAN bertambah 1,4 juta suara. Wow banget kan? Hebat. Hasil penetapan KPU masih akan muncul pendaftaran gugatan di MK. Nah, hanya saja gugatan-gugatan itu tidak akan membatalkan apapun. Dan kita semua mesti realistis. PDIP yang banyak dirugikan di Pilpres sekarang ini lah. Buktinya ya relatif tidak banyak bermanuver kok. Mereka nampaknya memahami betul. Banyak menggugat tidak berdampak signifikan juga. Selain juga potensi kecurangan terjadi di luar pencoblosan. Sehingga tidak banyak berdampak pada hasil perolehan suara. PDIP mendapatkan suara yang turun secara signifikan. Hanya 16,72% dari 19% pada pemilu 5 tahun lalu. Tidak hanya perolehan suaranya yang turun, tetapi diprediksi banyak pihak. Jumlah kursi wakil rakyat juga kalah dari Golkar. Meski total perolehan suara Golkar itu 15,28%, di bawah PDIP. Peta ini makin memastikan ketua DPR bakal didapat dengan mudah oleh Golkar. Sebab kawan koalisi perolehan persentase suara juga besar. Gerindra mendapatkan 13,22% dan PAN mendapatkan 7,43%. Hasil pemilu sekarang ini memperlihatkan sesuatu yang janggal, yang tidak sepantasnya, yang tidak semestinya. Demikian opini kali ini. Salam seger waras, tetap semangat, jaga persatuan. Sampai jumpa lagi.